Cerita ini sudah lama sekali terjadi, tepatnya di masa aku dan saudara-saudaraku masih kecil. Aku ingat betul peristiwa itu sebab Pak Deku menceritakannya berulang kali setiap kali ia pulang kampung waktu Lebaran. Kisah ini dimulai dari kepulangan Pak Dehendro dari kota. Sudah 2 tahun ini pria berumur 40 tahunan itu tak pernah menginjakan kaki di kampung kami. Kala itu beliau sibuk kerja di kota sebagai pengawas pabrik garmen. Tahun 2000-an awal, kampung kami masih sering mati listrik, sehingga malam kadang gelap gulita. Begitu juga di malam kepulangan Pak Dehendro. Listrik baru saja mati selepas maghrib. Biasanya akan menyala kembali pukul 9 malam atau bisa lebih larut lagi. Aku dan saudara-saudaraku menunggu di dekat jendela kaca rumah kami sejak sore. Sebab kami begitu antusias menunggu kepulangan Pak Dehendro. Biasanya beliau akan membawakan oleh-oleh seperti boneka atau mainan dari kota. Hanya saat maghrib saja kami meninggalkan jendela kaca itu untuk sholat lalu bergegas kembali ke tempat yang sama. Usiaku kala itu baru 10 tahun dan 2 adikku berumur 6 dan 5 tahun. Ada juga beberapa saudara lain yang kebetulan menginap di rumah kami malam itu hanya untuk menyambut kedatangan Pak De kami yang pulang dari kota. Dengan cahaya dari api kecil di atas sumbu yang direndam minyak tanah, kami samar-samar melihat 1-2 orang yang lalu lalang di depan rumah. Setiap kali ada yang lewat kami mengintipnya dengan bersemangat, sebab kami berharap itu adalah Pak Dehendro. Bapak dan ibu menyuruh kami untuk makan singkong rebus saja dulu sambil menunggu kepulangannya. Tak perlu mengawasi orang lewat di depan rumah. Di tempat lain Pak Dehendro yang baru saja turun dari bus antar kota tak punya persiapan senter atau pencahayaan apapun seturunnya ia dari bus. Ia turun bukan di terminal, tapi langsung di pinggir jalan dekat gang masuk kampung kami yang kala itu belum diaspal. Jalan berbatu dan bisa membuat Pak De terpeleset kalau tidak hati-hati. Sedangkan barang bawaannya begitu banyak. 1 koper berisi baju dan barang pribadi miliknya sementara 3 kardus lain berisi oleh-oleh dari kota. Pak De berdiri sebentar dan mengamati jalan raya lalu melihat ke gang masuk yang gelap gulita itu. Ia tak bisa mengangkut semuanya sendiri. Beberapa kali ia coba menumpuk 3 kardus itu di atas koper yang memiliki 2 roda kecil. Ia coba mendorongnya atau kadang menariknya. Namun karena jalanan masih bebatuan ia kesulitan menjaga keseimbangan. Dari kejauhan Pak De melihat cahaya oranye bergerak-gerak. Pak De minggir dan berhenti sebentar. Suara degusan sapi dan kelontong di leher yang berbunyi setiap kali sapi itu bergerak membuat Pak De yakin itu cikar. Cikar adalah alat transportasi seperti dokar namun ditarik oleh sapi dan bukan kuda. Biasanya dimiliki petani untuk mengangkut hasil tani seperti jerami, gabah dan sebagainya. Dan seingat Pak De di kampung ini tinggal 1 orang yang masih memilikinya, yaitu Mbah Kunto. Semakin lama cikar itu semakin mendekat dan sinar oranye yang berasal dari lampu minyak semakin terang mendekati Pak Dehendro. Tampak pula lah samar-samar siapa pengemudinya. Pak De begitu mengenali sosok itu sebab masa kecilnya ia habiskan dengan menumpang cikar miliknya. Mbah Kunto duduk di balik kemudi. Dengan sumringah Pak De meminta tumpangan untuk pulang ke rumah kami. Tanpa menjawab apapun Mbah Kunto menghentikan laju cikarnya. Dan Pak De anggap sebagai tanda ia diizinkan menumpang. Buru-buru ia naikkan barang-barang bawaannya, koper dan 3 kardus itu. Ia pun naik dan duduk di samping Mbah Kunto dengan senyum sumringah di bawah kumis tebalnya. Roda kayu berbalut karet itu mulai berputar perlahan mengikuti langkah kaki 2 sapi yang ada di depan. Pak De bercerita sepanjang jalan tentang perjalanannya naik bus tadi dan niat kepulangannya kali ini untuk menghadiri akikah adik bungsuku yang berusia 5 tahun. Mbah Kunto sepertinya begitu serius mengemudikan cikarnya. Mungkin karena jalanan tak terlalu terlihat di depan sana. Hanya cahaya lampu minyak yang digantung dekat kepala Pak De yang memberi penerangan. Setelah tak mendapat jawaban yang diharapkan dari Mbah Kunto, Pak Dehendro diam dan menikmati perjalanannya.
Suara kelontong dan langkah kaki sapi bersautan di jalanan berbatu yang gelap malam itu. Tanpa Pak D tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah berjalan cukup jauh, Mbah Kunto memberi isyarat pada kedua sapinya untuk berhenti. Ternyata mereka sudah tiba di rumah kami. Karena tertutup pagar tanaman yang agak tinggi membuat kami tak bisa melihat apapun saat kejadian itu. Pak D segera turun dari atas cikar bersama barang-barang miliknya. Setelah mengucapkan terima kasih pada Mbah Kunto, Pak D segera memindahkan satu persatu kardus dari pinggir jalan ke halaman rumah kami. Kami melihat samar-samar ada orang di halaman rumah kami. Kami memberitahu Bapak dan Ibu bahwa Pak D sepertinya sudah tiba. Setelah slot kunci pintu rumah dibuka, pria tinggi jangkung dengan kumis tebal dan rambut belah tengah itu tersenyum lebar di depan pintu. Kami menyambutnya dengan riang. Sementara itu Bapak mengira mungkin Pak D akan tiba keesokan paginya. Ia amat kaget melihat abangnya ada di depan pintu rumah. Pak D mengatakan ia kebetulan bisa izin lebih awal jadi segera berangkat saja. Ia juga bilang sempat bingung mau minta tolong siapa karena barang bawaannya banyak seturunnya dari bus kota tadi. Tapi syukurlah ada Mbah Kunto yang lewat dengan cikarnya sehingga ia bisa menumpang sampai sini. Bapak dan Ibu langsung saling bertukar tatap. Bapak buru-buru berlari ke depan rumah dan menanyakan di mana cikar yang Pak D maksud. Pak D bilang mungkin sudah lewat tapi pasti belum jauh sebab jalannya cikar memang lambat tak bisa secepat dokar yang ditarik kuda. Bapak buru-buru lari mendekat ke jalan berbatu. Namun tak melihat apapun padahal sepanjang jalan ini tidak ada gang lain. Hanya ada rumah di sisi kanan dan hamparan sawah di sisi kiri jalan. Pak D mengejar adiknya itu dan bertanya apa yang membuat adiknya begitu khawatir. Bapak memberitahu jika Mbah Kunto sudah meninggal seminggu lalu karena kecelakaan di jalan raya. Mbah Kunto dan dua sapinya tewas di lokasi. Beberapa malam ini sejak meninggalnya Mbah Kunto, para tetangga memang mendengar suara kelontong sapi dan ada juga yang mengaku masih melihat cikar sapi melintas di depan rumahnya. Pak D kaget mendengar berita itu. Tapi ia juga yakin betul bahwa Mbah Kunto lah yang memberinya tumpangan untuk pulang. Lagi pula siapa lagi yang punya cikar di kampung ini selain Mbah Kunto? Pak D dan Bapak mengambil sisa barang yang ada di pinggir jalan dan membawanya masuk dalam rumah. Sementara aku dan saudara-saudaraku senang dengan hadiah-hadiah yang dibawa Pak D dari kota. Bapak, Ibu dan Pak D terdiam di dalam rumah. Sambil masih khawatir kalau cikar itu lewat lagi.